aktualisasi saya ini yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan latar blended learning, kemudian yang ketiga Permenkes Nomor 22 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pekerjaan praktik ortotis prostetis. Rumah Sakit Haji Kusnadi Bondowoso merupakan rumah sakit tipe B yang terletak di Jalan Tiap Tendean Nomor 3, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso. Di sini saya sebagai ortotis prostetis di Polirehabilitasi Medik. Untuk penetapan isu, saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode APKL, yang kemudian ditapis dengan metode USG, dan terdapat 3 isu tertinggi. Yang pertama yaitu tingginya pasien disabilitas pasca stroke dengan poin 14. Yang kedua, banyaknya kasus kontraktur pada pasien cerebral palsy dengan poin 12. Yang ketiga, adanya pasien rehabilitasi medik yang masih mengeluh sakit pinggang. Dari ketiga isu tersebut, saya dapatkan isu utama yaitu tingginya pasien disabilitas pasca stroke. Kemudian untuk penetapan judul, penyebab isu adalah kurangnya pengetahuan pasien tentang layanan ortotik prostetik di Polirehabilitasi Medik RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang berdampak meningkatnya jumlah pasien disabilitas di Polirehabilitasi Medik. Kemudian saya punya gagasan isu yaitu untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan membuat video edukasi yang menarik agar mudah dipahami masyarakat. Sehingga saya menentukan judul peningkatan pengetahuan pasien pasca stroke tentang penggunaan ortosis melalui penyuluhan dan video edukasi di Polirehabilitasi Medik RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso dengan indikator capaian meningkatnya pemahaman pasien dan keluarga pasien tentang pemakaian ortosis pada pasien pasca stroke yang diketahui dari hasil pretest dan post-test. Ada 7 tahapan yang saya lakukan, yaitu yang pertama planning. Di sini saya mengidentifikasi isu, konsul dengan coach, dan merancang draft kegiatan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu organizing. Di sini saya menentukan organisasi tim pelaksana kegiatan dengan rekan kerja, kemudian konsul dengan mentor, dan menjadwalkan kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan berikutnya yaitu preparing. Di sini saya menyiapkan video, menyiapkan lembar pretest dan post-test, kemudian menyiapkan alat bantu atau ortosis yang nantinya akan digunakan sebagai properti pada saat penyuluhan. Untuk tahapan berikutnya yaitu collaborating. Di sini saya bekerja sama dengan rekan kerja dan meminta masukan, kemudian menjelaskan kepada mentor tentang pelaksanaan kegiatan, lalu mencatat masukan dari rekan kerja sebagai bahan tambahan materi. Dari berbagai tahapan tersebut, ada kendala yaitu salah satunya yaitu saya kesulitan berkonsultasi dengan coach karena kesibukan beliau. Jadi untuk solusinya, saya berkonsultasi dengan coach melalui via WA dan Zoom. Kemudian tahapan berikutnya itu actuating. Di sini saya akan memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan kegiatan, kemudian membagikan pretest dan meminta nomor HP responden, lalu menayangkan video dan membagikan post-test setelah 2 hari via WA. Tahapan selanjutnya yaitu controlling. Saya mengumpulkan data pretest dan post-test, kemudian menghitung hasil pretest dan post-test, dan membuat kesimpulan dengan membuat tabel. Untuk tahapan terakhir yaitu reporting. Saya mengumpulkan bukti dan dokumen, kemudian konsul dengan coach dan mentor, lalu membuat laporan kegiatan. Dari tahapan tersebut, ada beberapa kendala juga. Yang pertama yaitu resiko lembar pretest dan post-test ini hilang. Jadi saya membuat salinan atau fotokopi dari hasil pretest dan post-test sebagai solusinya. Untuk kendala kedua yaitu saya kesulitan membuat laporan kegiatan sehingga saya berkonsultasi dengan coach dan mentor untuk membuat laporan kegiatan. Dan dari beberapa tahapan tersebut, ada pun nilai ASN berakhlak yang terkandung di dalamnya yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif, kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas ya waktumu ya. Silakan di close ya, stop share. Oke, sebelum mulai, saya ingin menjelaskan dulu kepada Pak Dr. Yus sama Dr. ya, bahwa saya kebetulan jadi pembimbing mereka 10 orang ini karena basis saya itu teknik ya.
Jadi saya mengajarkan kepada mereka bagaimana membuat bahan presentasi yang terstruktur, sistematis dan ringkas ya. Karena teknik komunikasi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan pesan. Termasuk di sini juga message tersampaikan kalau bahan tayang kita itu ringkas dan sistematis, kemudian mudah dipahami dengan gambar atau tulisan font yang kontras dan tidak bertele-tele gitu. Jadi itu memang konsep saya, di mana di dalamnya yang paling penting substansinya adalah mereka memahami bagaimana caranya menganalisis isu atau mendiagnosis organisasi, kemudian bagaimana caranya menapis persoalan yang ada atau masalah atau isu yang ada, kemudian mencarikan dasar kenapa itu terjadi, penyebabnya, dan tahu dampaknya, kemudian akan mendapatkan gagasan pemecah isu. Jadi bukan gagasan isu ya di tampilanmu itu. Gagasan isu itu salah kata itu. Gagasan pemecah isu. Ya. Ada yang di penetapan judul gagasan pemecah isu. Ya, gagasan pemecahan isu. Jadi setelah itu mereka dapat judul, mereka harus tahu juga indikatornya, apa capaiannya ketika ini judul ini dilakukan, ya kegiatan dilakukan, indikatornya bagaimana pencapaiannya. Jadi harus terukur ya. Nah, kemudian barulah mereka merencanakan tahapan. Dalam tahapan ini juga saya ajarkan mereka menggunakan teknologi komunikasi, teknologi informatika. Kenapa? Karena ini menggunakan edaran Menpan tentang Smart ASN. Ya, di dalamnya juga saya ajarkan mereka tentang bagaimana berkomunikasi, yaitu menggunakan perkiraan stakeholder yang akan dihadapi. Nanti dengan demikian mereka tahu bagaimana berkomunikasi, kemudian mereka juga harus tahu dan memperkirakan kendala dan tahu apa yang harus dilakukan. Itu namanya manajemen risiko ya. Jadi pengendalian kegiatannya namanya pengendalian mutu, ini sudah saya ajarkan semua, walaupun belum tahapannya mereka golongan 2, tapi saya ajarkan agar mereka siap menjadi ASN yang handal, ASN yang smart. Saya kira gitu. Kenapa nanti akan sama, formatnya akan sama, tapi idenya yang berbeda. Ya, substansi yang berbeda. Oke, monggo Pak Mentor, saya ingin pendapatnya apakah Bapak setuju dan mendukung kegiatan ini. Silakan dibuka dulu Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa dengar Pak, Bapak buka pakai masker ini, saya tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Saudara Gesti. Karena dari awal sudah konsul dengan saya selaku mentor. Mohon ditindaklanjuti, dan untuk kasus-kasus yang lain mohon aktualisasinya diperlebar dan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Oke, turun Pak Mentor. Jadi sudah didukung, jadi Gesti nanti tinggal melanjutkan itu ya di lapangan ya. Oke, monggo Pak penguji, Pak Dr. Yus. Oke, terima kasih Pak Made Soekarta. Mohon izin Pak Made, ini untuk panggilan Pak Made apa Pak Soekarta ini? Made manten Pak, Made mawon. Oh Pak Made, siap. Oke. Yang terhormat Pak Made sebagai coach dari BPK SDM dari provinsi. Yang terhormat juga Mas Widodo ya. Nah, ini tulisannya laptop mentor, gak dikasih nama Pak Widodo. Kemudian yang terhormat juga peserta Bu Gesles Natalia. Jadi memang kalau ini pesertanya Pak Made ini kita dari rumah sakit semua saya lihat. 11 peserta ya dari rumah sakit semua, dan Bu Gesles ini termasuk profesi yang jarang, ahli media osteotis prostetis ya. Jadi sangat wajar kalau ide-idenya ini memang sangat khusus dan sangat baik karena membahas mengenai pasca stroke. Yang perlu kita garis bawahi, osteotis prostetis ini apakah ditanggung BPJS, Mbak Gesles? Tolong dijawab, Mbak Gesles. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Izin. Kalau untuk alat ortotis prostetis ini ada beberapa yang di cover BPJS, ada juga yang sebagian di cover BPJS, dan ada beberapa juga yang tidak di cover BPJS, Bapak. Ya, jadi yang mau dibuat kegiatan ini yang tercover apa sebagian, apa yang tidak tercover?
yang dibuat kegiatan untuk edukasinya ini loh. Kebetulan untuk yang presentasi saya ini alat yang tidak tercover BPJS, Bapak. Nah, itu nanti perlu dicantumkan bahwa tidak tercover BPJS. Jadi waktu menjelaskan ke pasien, pasiennya termotivasi untuk beli kan. Ini harus beli sendiri kayaknya. Ya. Alatnya, mahal apa murah ini alatnya? Bugesles, Mohon maaf, mahal Bapak, apa murah? putus-putus suaranya, Bapak. Nah, mahal apa murah alatnya? Kalau untuk alatnya, untuk harganya gitu, Bapak. Ya. Harganya 450.000, Bapak. Jadi masih tergolong oke. Tergolong apa? Alatnya bisa ditampilkan enggak di sini? Enggak bisa. Tergolong alatnya bisa ditampilkan belum enggak bisa, gambarnya? Bapak. Oh, belum bisa. Ya nanti tolong nanti pada saat pembahasan nanti ditampilkan sejelas mungkin, semenarik mungkin, ya. Mbak Gisles, ya. Kelihatannya yang putus-putus di Gisles ya, kayak bisa mendengar bagus Pak Dokter ini. Ya, makanya. Ya sudah, mungkin cukup itu Pak Pak Coach, Pak Made dari saya. Iya, Matur nuwun. Jadi Gisles kurang bisa mendengarkan, mungkin di kamu itu ada gangguan signal. Jadi yang ditanyakan beliau ya, itu tercover atau tidak tercover BPJS. Jadi nanti kamu dalam deskripsi judul ya, kamu jelaskan di ruang lingkupnya bahwa ini adalah lingkup yang tidak tercover BPJS. Kemudian kamu juga jelaskan di sana bahwa alat itu untuk pasien itu seperti apa jenisnya dan harganya, bila perlu ditunjukkan aja berapa. Kalau memang tergolong mahal kan percuma juga diberitahu mereka begitu, mereka tidak punya uang. Nah itu maksudnya mungkin ya. Ya, jelas ya. Oke, kelihatannya Gisles ada masalah ini. Saya kira cukup. Silakan kamu tanggapi atau kamu berikan closing statement ya, Leslie. Kamu cabut aja itu headsetmu itu mengganggu. Udah usah pakai headset. Nggak jelas ya, kamu nggak bisa mendengarkan apa-apa ya. Oke, saya kira cukup ya. Tutup kameranya Pak Mentor, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Selanjutnya saya minta yang tampil nomor urut 8. Terima kasih Bapak. Akan saya segera perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 8. Saya Bapak. Ini sendiri apa? Nomor urut 8. Sendiri apa mentornya bersama-sama? Didampingi dengan mentor bersama-sama Bapak. Bukan begitu. Kamu tuh mentornya. Oh, sendiri-sendiri Bapak. Nah, gitu. Oke. Mohon izin untuk share screen, Bapak. Kameramu buka, sayang. Oke. Nah, silahkan di share screen dulu. Oke, mohon izin untuk share screen. Apakah gambar saya terlihat jelas, Bapak? Jelas. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Jelas. Mulai, Dek. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witan Alfia Sudarsi akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Penyusunan Standar Prosedur Operasional Identifikasi Bayi Baru Lahir untuk mencegah terjadinya kesalahan mengidentifikasi jenis kelamin BBL di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Adapun yang melatar belakangi rancangan aktualisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Latsar Blended Learning, Permenkes RI Nomor 11 tentang keselamatan pasien, data kejadian insiden pavilion Mawar dalam setahun terakhir, kesalahan penulisan jenis kelamin bayi berada di tingkat pertama. Kemudian dilakukan pemecahan isu dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak dan peran serta kedudukan ASN menuju smart ASN. Selanjutnya, tentang gambaran organisasi, saya bekerja di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendea Nomor 3 Badean Bondowoso, tepatnya di Pavilion Mawar sebagai bidan pelaksana. Adapun tupoksi tentang bidan pelaksana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019
yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan bayi dan anak. Selanjutnya yaitu penetapan isu dilakukan melalui dua metode. Yang pertama metode APKL, dari 5 isu diperoleh 3 isu dengan nilai tertinggi. Yang pertama yaitu ada kejadian kesalahan penulisan jenis kelamin bayi, yang kedua rendahnya cakupan KBM KJP pasca salin, yang ketiga ada kejadian medication error. Dari 3 isu tersebut ditapis kembali dengan metode USG, diperoleh dengan 1 nilai tertinggi yang sekaligus ditetapkan sebagai isu utama. Selanjutnya yaitu penetapan judul, ditetap kurangnya ketelitian petugas terkait penulisan jenis kelamin bayi. Kemudian dengan dampak, jika terjadi kesalahan awal identifikasi akan berdampak pada pelayanan tahapan selanjutnya yang beresiko menimbulkan terjadinya insiden KNC bahkan sampai dengan sentinel yang akan membahayakan pasien. Kemudian dilakukan gagasan pemecah isu, yaitu dengan menyusun konsep instrumen untuk melengkapi tulisan tangan dan memastikan prosedur double check tidak terabaikan yang tertuang dalam SPO khusus untuk identifikasi bayi baru lahir, sehingga dilakukan penetapan judul, penyusunan standar prosedur operasional identifikasi bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya kesalahan mengidentifikasi jenis kelamin BBL di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso dengan indikator capaian. Melalui penyusunan SPO identifikasi bayi baru lahir, tidak terjadi atau terulang insiden kesalahan dalam proses identifikasi BBL. Dalam rancangan kegiatan ini ada 7 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu planning dengan kegiatan mengumpulkan observasi dan diskusi dengan coach. Adapun nilai dasar yang terkandung yaitu kolaboratif. Selanjutnya yaitu organizing, melibatkan coach dan mentor, kemudian menyampaikan gagasan, meminta saran serta masukan, dan dilakukan perbaikan rancangan kegiatan aktualisasi, serta pengorganisasian dengan rekan kerja. Nilai dasar yang terkandung yaitu kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Selanjutnya yaitu preparing, dengan kegiatan pengumpulan dan pengkajian data, merancang konsep instrumen, mengumpulkan materi untuk rancangan SPO, dan konsultasi dengan coach, mentor, serta koordinator subkomite keselamatan pasien rumah sakit terkait rancangan SPO. Selanjutnya yaitu collaborating, yaitu bekerja sama dengan stakeholder terkait, yaitu coach, mentor, koordinator subkomite keselamatan pasien rumah sakit, rekan kerja, serta tim administrasi. Adapun nilai dasar yang terkandung yaitu kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu actuating, dengan kegiatan membagikan kuesioner pretest sebagai pengukuran awal, kemudian dilakukan penerbitan dan sosialisasi SPO kepada rekan kerja dan tim administrasi, kemudian membagikan kuesioner post-test. Nilai dasar yang terkandung yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Selanjutnya yaitu controlling, dengan mengevaluasi keberhasilan SPO dengan indikator tidak terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin bayi. Nilai dasar yang terkandung yaitu adaptif dan harmonis. Kemudian kegiatan terakhir yaitu reporting, pelaporan, dengan kegiatan pengumpulan bukti penerapan SPO dan penggunaan instrumen, konsultasi dengan coach dan mentor mengenai hasil aktualisasi, dan menyusun laporan aktualisasi. Nilai dasar yang terkandung yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop share ya, Dek. Kamu waktumu kelewatan. Cabut aja, mari. Ini kalau kamu nggak bisa mendengar dengan bagus tuh cabut aja, nggak usah pakai nggak usah pakai apa namanya mic ya kalau kesulitan. Ya, rasanya kok semuanya serba kesulitan begini ya mendengarkan sampai begini-begini itu kayaknya ada kesulitan mendengarkan ini pesertanya. Oke, monggo Bu Mentor ya, saya ingin tanggapannya apa yang disampaikan oleh Wita ini terkait dengan kejadian kesalahan dalam penulisan jenis kelamin bayi baru lahir itu kan risikonya sangat tinggi, bisa salah memperlakukan, salah memberikan obat, dan bisa tertukar juga dengan pasien yang lainnya. Untuk itu saya ingin tanggapan Ibu, apakah Ibu menyetujui bahwa ini memang perlu dan penting, dan apakah Ibu
akan mendukung kegiatan ini. Monggo, Bu. Monggo, Bu Mentor. Baik. Kok suaranya ada keluar ya, Bu Mentor? Terima kasih. Halo, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur sekaligus penguji, Dr. Yusri, spesialis paru, FISR. Yang kami hormati, Bapak Pembimbing, dalam hal ini Bapak Dr. Insinyur Imade Soekarta, CES, dan yang kami hormati Saudari Wita Nalfiah, Sudarsi, AMD Kep. Seperti yang disampaikan tadi pada pemaparan terkait latar belakang diadakannya rancangan LASAR ini, karena ini merupakan salah satu dari 6 sasaran keselamatan pasien, Bapak, dan pasien safety merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban bagi rumah sakit untuk menjaminnya, karena tadi akan berakibat fatal. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Coach, bahwasanya diantaranya bisa jadi terjadi bayi yang tertukar ya Pak ya, kalau misalnya tidak diidentifikasi dengan benar. Melihat demikian urgennya masalah tersebut, maka saya selaku mentor sangat support terhadap rancangan aktualisasi dari Saudari Wita Nalfiah. Tentu saja harapannya adalah agar tidak terjadi kesalahan identifikasi kelamin bayi baru lahir. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin betul Bu Mentor luar biasa dukungannya dan supportnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya CPNS yang menjadi PNS penguat organisasi ini akan meningkatkan kinerjanya rumah sakit nih Pak Dokter nih Pak Dokter. Iya, sama-sama. Karena saya lihat dari saya membimbing Pak, terus terang aja saya membimbing Latsar, PKP, PKA termasuk eselon 2 Pak. Ya, koordinasi. Terus saya lebih tertarik di Latsar ini karena ini kertas putih Pak. Kertas putih yang saya bisa isi dengan catatan-catatan dan arah yang bagus dengan tulisan yang bagus. Jadi mereka bagus-bagus Pak semua Pak. Saya yakin nanti rumah sakit akan luar biasa. Karena saya juga punya anak Pak. Anak saya juga dokter, spesialis penyakit dalam di Polda sekarang tugasnya. Siap. Jadi saya senang dan anak-anak ini pintar-pintar semua, bagus-bagus. Walaupun masih golongan 2 loh Pak ini ya. Kok Pak dapat dengan luar biasa Pak, golongan 2. Ya. Nanti dipoles lagi Pak Mandi. Terima kasih Bu Mentor. Monggo Pak penguji. Dengan senang hati Bapak. Monggo Pak Dr. Yus. Saya ingin tanggapannya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Made Soekarta dari BPSDM Jatim, yang terhormat mentor Bu Nur Hasanah, yang terhormat peserta Bu Wita. Ya. Jadi dari rancangan aktualisasi ini penyusunan standar SPO ya. Jadi apakah sebelumnya belum ada SPO-nya ini Bu Wita di kebidanan? Sebelum ada SPO identifikasi pasien, tapi secara umum dokter. Namun identifikasi SPO identifikasi khusus untuk BBL belum ada dokter. Oh, ya. Jadi pasien umum itu maksudnya dewasa juga ya? Oke, dewasa dokter. Yang dikeluarkan rumah sakit. Tidak ada yang khusus untuk identifikasi bayi baru lahir. Jadi nanti saya ngeceknya selesai rancangan aktualisasi ini paling mudah ini. Akhir kegiatan harus ada terbit SPO-nya lengkap dengan tanda tangan saya berarti. Ya, sip. Mohon kemudahannya dokter. Ya, jadi pastilah kalau sudah bagus hasilnya pasti. Dan kalau bisa, karena kalau bisa proses pembuatan SPO-nya didokumentasi. Oke, dokter siap. Jadi yang mana rapatnya, yang mana kegiatannya sampai terjadinya SPO itu. Oke, siap. Dan kalau bisa nanti sudah dalam bentuk cetak, jadi sudah bisa ditempel di ruangan bayi baru lahir ya, jadi langsung berguna istilahnya. Jadi sekian itu saja Pak Made. Ya, matur nuwun Pak Muji, Pak Narasumber. Untuk Bu Mentor, matur nuwun sudah bergabung, bisa kembali bertugas untuk Wita. Silakan closing statement. Terima kasih atas masukan dan saran dari coach, mentor serta penguji. Selanjutnya saya akan melakukan perbaikan serta masukan-masukan dari penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nomor urut 6 ya.
Nomor urut 6 siapa nomor urut 6? Iya, saya Karimatul Ulfa, Ya. Sendiri atau dengan sendiri Pak. sendiri? Oke, silakan. Baik, izin share screen. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Apakah layar PowerPoint saya sudah terlihat? Oke, silakan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatul Ulfa akan memaparkan laporan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan SPO Respon Time Prarujukan Kebidanan untuk meningkatkan rujukan di Ponek RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi saya itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Latsar Blended Learning, Kemenkes RI Nomor 1051 Menkes SK 11 2008 tentang Ponek 24 jam di rumah sakit, dan berdasarkan laporan rujukan Ponek yang menunjukkan menurunnya jumlah rujukan di Ponek. Kemudian untuk gambar organisasi, saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang merupakan rumah sakit tipe B yang berada di Jalan Pierre Tendean nomor 3, Kelurahan Badian, Kecamatan Bondowoso. Saya sebagai bidan pelaksana yang mempunyai tupoksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, yaitu pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, KB, dan pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Untuk penetapan isu, saya mendapatkan 5 isu di tempat kerja saya, kemudian saya tapis menggunakan metode AKPL, dan didapatkan 3 isu terbesar, yaitu adanya kejadian petugas tertusuk jarum, adanya kasus rujukan berat bayi lahir rendah dengan hipotermia, dan Kusnadi Bondowoso. Menggunakan metode USG, yaitu didapatkan 1 isu terpilih, turunnya jumlah pasien rujukan Ponek di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Untuk penetapan judul saya, penyebab isu utama yaitu kurangnya respon time petugas rumah sakit dalam menerima prarujukan, sehingga bisa berdampak yaitu meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan gagasan pemecah isu, saya mengambil membuat SPO Respon Time Prarujukan Kebidanan, sehingga judul yang saya ambil yaitu pembuatan SPO Prarujukan Kebidanan untuk meningkatkan rujukan di Ponek RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso dengan indikator capaiannya yaitu meningkatnya jumlah rujukan di Ponek RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Adapun tahapan dalam kegiatan saya, yaitu yang pertama planning. Di sini saya mengidentifikasi, observasi, dan menentukan isu utama, kemudian menyusun timeline pengerjaan, dan serta berkonsultasi dengan coach. Kemudian yang kedua, yaitu organisasi. Di sini saya berkonsultasi dengan mentor dan coach, pengorganisasian dengan DPJP, rekan kerja, serta memperbaiki rancangan. Kemudian preparing, kegiatan saya di sini yaitu menyiapkan materi, mencari dan membaca referensi, dan juga membuat SPO. Kemudian collaborating, di sini saya bekerja sama dengan mentor dan coach, DPJP, tata usaha, teman sejawat, dan memperbaiki rancangan atas masukan senior. Kemudian activating, di sini saya mensosialisasikan SPO tersebut kepada dokter jaga IGD, teman sejawat di Ponek, dan penerapan SPO. Untuk controlling, saya merangkum, menganalisis hasil, dan mempertahankan. Kegiatan selanjutnya itu reporting, membuat lembar konsultasi, dan membuat laporan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, tutup ya paparanmu. Ya, terima kasih. Jadi sama mirip dengan Wita tadi. Jadi ini juga membuat standar prosedur operasional ya, standar operating prosedur ya untuk rujukan ya, rujukan bagi yang meminta layanan kesehatan di sana ya, di rumah sakit
Kusnadi, terutama di Ponek, ya, di Ponek. Nah ini saya ingin tanggapan dari mentor ya, karena ini satu laptop khusus untuk mentor ya, jadi tulisannya laptop mentor gitu ya, oleh Pak Slamet diatur begitu, karena ruangannya kelihatannya dijadikan satu ruang ini. Saya minta Bu Mentor ya, namanya dulu dikenalkan ya dari bagian apa, karena saya harus melihat ini apakah mentornya benar ini yang bersangkutan harus sama ya sesuai dengan yang tertulis di anu. Jadi itu kemudian saya ingin tanggapannya apakah Ibu setuju dan mendukung kegiatan ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Prelina Sari, Bidan Pelaksana dari Ruangan Ponek, selaku pembimbing dari Karimatul Ulfa. Yang terhormat Bapak Direktur selaku penguji dan Bapak Imade Sukarta, mohon izinnya saya untuk memberikan dukungan motivasi terhadap Karimatul Ulfa karena adanya isu komplain dari puskesmas atau bidan perujuk karena waktu tunggu yang lama untuk jawaban rujukan dari rumah sakit itu, Bapak. Kemudian karena saking adanya komplain tersebut, maka kami mengajukan untuk pembuatan SOP respon time prarujukan tersebut agar tidak terlalu lama menunggu untuk dari Vaskes 1 untuk merujuk ke tingkat selanjutnya. Ya, mentor Bu Mentor atas bimbingannya. Mudah-mudahan nanti benar-benar untuk hasil dari kegiatan ini meningkatkan kinerja layanan ya di Ponek itu ya. Iya, betul. Monggo Pak Dokter. Iya. Yang terhormat Dr. Made Sukarta sebagai coach dan Bu Mentor, Bu Bidan Dwi Prelina Sari ya. Panggilannya Bu Dwi ya. Bu Dwi Lina. Kemudian yang terhormat juga peserta. Jadi ini tadi sama juga SPO ya. Tadi SPO berat badan lahir kelamin berat badan lahir. Yang ini respon time, saya mau tanya dulu, respon time-nya berapa berapa menit? Waktu tunggunya 5 menit, Dok. Waktu tunggu 5 menit. Di UGD ya? Di Ponek? Prarujukan itu, Dok. Jadi sebelum diterima, ini kan harus telepon dulu. Ya. Ya, saya setuju karena selama ini memang keluhannya setiap telepon ke UGD dibilang penuh. Disuruh telepon 30 menit lagi ya. Padahal di puskesmas sudah harus segera merujuk. Kalau 5 menit, saya tagih nanti itu 5 menit. Ya. Loh. Ya nanti dibuat SPO-nya tidak dijalankan. Jadi ini kalau sudah dibuat SPO, jika tidak menjalankan SPO itu resiko dan kesalahan dari pelaksana. Jadi ini komitmen loh. Jangan cuma ditulis di kertas 5 menit ya. Dan itu nanti disampaikan juga ke dokter UGD atau siapapun di UGD yang menerima telepon. Paling lama 5 menit. Saya tagih nanti 5 menit betulan ya. Jadi respon time-nya harus 5 menit. Wah itu berat loh. Nanti harus bisa komitmen ya. Jadi selain di atas kertas, nanti harus sudah tanda tangan saya di akhir kegiatan. Taruh di UGD atau di Ponek, nanti saya tagih 5 menitnya ya. Terima kasih Pak Coach, cukup dari saya. Oke, matur nuwun Bapak Dr. Yus ya. Spesialis P ini apa Pak? Spesialis P ini. Paru saya. Oh, paru. Ya. Paru. Kalau anaknya kan penyakit dalam nanti. Penyakit dalam Pak. Matur nuwun nggih Pak Yus. Sami-sami. Untuk Karimatul Ulfa betul-betul ya, kamu itu kalau meyakini bisa respon time-nya itu 5 menit, ini dijaga. Nah, itu dibicarakan lagi dengan mentor ya. Kemudian bicarakan lagi dengan rekan sejawat ya. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan kamu sendiri ya. Bicarakan kalau misalnya
dianggap terlalu berat, bisa kamu atur-atur lagi ya. Berapa kemampuannya dulu, jadi secara bertahap lah, secara bertahap. Nanti kalau memang sudah bagus sekali, baru nanti bisa semakin cepat gitu ya. Oke, silakan ditanggapi kalau mau menanggapi, kalau tidak ada yang ditanggapi, silakan closing statement. Sudah, terima kasih atas masukannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul nuwun, Bu Mentor bisa kembali bergeser ke tempat kerja. Terima kasih kembali, Bapak. Oke. Yang berikutnya nomor urut 1 ya. Enggak, Bapak. Ringga kamu sendiri apa beberapa teman Dia mentornya? sendiri, Pak. Oke, silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke. Sudah siap, Ringga? Sampun, Bapak. Oke, silakan, Boy. Oke, Bapak, Ibu, sudah terjelas suara saya? Sudah. Jelas. Oke, untuk tampilannya sudah muncul? Sudah. Sip. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk judul rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan pengetahuan keluarga pasien tentang tata laksana penanganan dehidrasi pada anak akibat diare melalui media leaflet dan video di Pavilion Melati RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Untuk latar belakangnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan latsar blended rate, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2019 tentang jabatan fungsional perawat, serta pemecahan isu dengan nilai dasar berakhlak. Untuk deskripsi organisasi, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi di Pavilion Melati sebagai perawat pelaksana. Untuk penetapan isu, terdapat 5 isu yang ada di pavilion saya yang kemudian ditapis menggunakan metode AKPL, sehingga didapatkan 3 isu, yaitu sering dijumpainya pasien dehidrasi pada anak akibat diare, kedua, seringnya keluarga pasien berkunjung di luar jam kunjung, yang ketiga, sering dijumpainya keluarga pasien mengambil foto di ruang pelayanan. Sehingga ditapis lagi dengan metode USG sehingga didapatkan isu utama, yaitu sering dijumpainya pasien dehidrasi pada anak akibat diare di Pavilion Melati. Untuk penetapan judul, penyebabnya kebanyakan keluarga pasien tidak mengetahui tentang tata laksana penanganan dehidrasi pada anak yang mengalami diare, sehingga dampak yang terjadi yaitu banyaknya keterlambatan keluarga membawa anak yang sedang mengalami dehidrasi ke petugas kesehatan. Untuk gagasan pemecah isu yang saya lakukan yaitu pemanfaatan media leaflet dan video dalam pemberian edukasi untuk mencapai meningkatnya pengetahuan keluarga pasien tentang tata laksana penanganan dehidrasi, sehingga didapatkan judul peningkatan pengetahuan keluarga pasien tentang tata laksana penanganan dehidrasi pada anak akibat diare melalui media leaflet dan video di Pavilion Melati RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Untuk tahapan yang saya lakukan, yang pertama yaitu tahapan planning. Di sini saya mengidentifikasi isu, mengumpulkan data, dan menyusun rancangan kegiatan. Kemudian tahapan kedua yaitu organizing, di mana di sini saya konsultasi dengan mentor tentang rancangan kegiatan, kemudian memperbaiki rancangan kegiatan yang telah dikonsulkan pada mentor, dan pengorganisasian dengan teman sejawat sebagai pelaksana rangkaian kegiatan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu preparing. Di sini saya menyiapkan kuesioner pre dan post edukasi, menyiapkan media edukasi berupa leaflet dan video, dan yang ketiga menyiapkan alat bantu untuk proses edukasi. Untuk tahapan yang keempat yaitu collaborating. Di sini saya meminta masukan kepada teman sejawat terkait dengan teknis pemberian edukasi di ruangan, kemudian meminta masukan pada teman sejawat terkait media edukasi, serta konsul pada coach dan mentor. Untuk tahapan kelima yaitu actuating, di sini saya mengumpulkan keluarga pasien, memberikan penjelasan pada keluarga tentang pengisian kuesioner, kemudian membagikan kuesioner pre-edukasi, setelah itu memberikan edukasi sesuai dengan menggunakan media edukasi.
terus kemudian membagikan kuesioner pos edukasi. Untuk tahap controlling, di sini saya mengevaluasi hasil pre-edukasi dan post-edukasi, menganalisa keberhasilan dan kegagalan edukasi, serta membandingkan hasil pre- dan post-edukasi. Kemudian tahap terakhir yaitu reporting. Di sini saya mengumpulkan data dan bukti pelaksanaan edukasi, menyusun laporan hasil kegiatan, serta konsul dengan coach dan mentor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ringga, sudah efektif waktunya juga masih cukup ya. Tentang meningkatkan bagaimana meningkat pengetahuan keluarga pasien ya. Monggo Bu Mentor, saya ingin tanggapannya. Ibu sepakat nggak dengan judul ini? Ibu menyetujui dan akan mendukung nanti dalam pelaksanaannya. Di bawah kiri di Bu Mentor. Oke, mohon maaf Pak. Baru di ini ya. Terima kasih Pak Made. Jadi untuk saat ini memang di ruangan kami, ruang anak-anak, itu penyakit diare memang termasuk salah satu 10 penyakit terbanyak. Sehingga sangat kita utamakan juga karena kebanyakan sudah dehidrasi berat. Karena itu mungkin ini kita jadi berusaha untuk edukasi supaya nantinya itu edukasi bisa diterima dengan leaflet dan juga dengan video mungkin lebih difahami oleh masyarakat. Begitu Pak Made. Ya, matur nuwun Bu Mentor. Yang penting Ibu sudah sepakat ya dan mendukung ya. Mudah-mudahan nanti betul-betul keluarga pasien terutama ya, keluarga orang tuanya gitu memahami betul ya tentang dehidrasi ini berisiko besar terhadap kematian itu. Terhadap kematian dehidrasi. Ya, mudah-mudahan akan sukses nanti. Monggo Pak Pemuji, Pak Dokter. Yang terhormat Pak Made Sukarta sebagai coach, kemudian Bu Feti Fakia sebagai mentor sekaligus untuk peserta Mbak Ringga. Mbak Ringga ini saya kenal cukup lama. Usia Mbak Ringga sekarang berapa Mbak Ringga? Mbak Ringga? Ampun 36 dokter. Berapa? Sudah lewat tahunnya, tapi sudah lulus tahun yang lalu Pak. 36. Ya, jadi sudah pengalaman Bu Ringga ini. Saya kan lama bersama beliau di Bayangkara, Pak Made. Oh, di Bayangkara nih. Perawat saya di Bayangkara dulu di Polda ya. Anak saya bukan juga yang di sini, yang di Bondowoso. Oh, yang di Bondowoso. Ya. Jadi saya mohon nanti dalam pembuatan video dibuat semenarik mungkin lah. Karena namanya keluarga pasien, pasti suka kalau dibuat menarik. Dan kemudian kalau bisa pakai bahasa lokal yang dimengerti. Bagus Pak, betul. Double bahasa, double language Pak. Jangan sampai disetel orangnya enggak tahu, enggak paham. Karena banyak tretan titik di sini semua. Karena di Bondowoso ini sangat Pak banyak yang belum pandai bahasa Indonesia kadang-kadang. Jadi nanti dibuat, terserah nanti pakai bahasa Madura, terjemahannya bahasa Indonesia atau dibalik. Tapi yang pasti, yang penting mudah dimengerti. Ya, itu saja saran saya. Terima kasih Pak Made. Dari kami. Biasa Pak Pemuji ini betul-betul paham betul karakter masyarakatnya. Ya. Siap. Jadi bahasa Inggris Timur ya nanti Ringga ya. Inggris Timur. Jadi ada bahasa Indonesianya, kemudian ada bahasa itunya ya. Siap Pak Direktur, Pak Made. Untuk Bu Mentor, terima kasih atas pendampingannya. Untuk selanjutnya nanti dalam pelaksanaannya terutama Bu ya, didampingi Bu ya. Iya betul Pak, Pak Made. Untuk Ringga, kalau ada tanggapan silahkan ditanggapi, kalau tidak langsung closing statement aja. Siap, terima kasih Dr. Yus dan Bu Feti atas saran dan masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya nomor 3. Devi ya.
Di mute dulu, di unmute dulu deh. Dek, kamu sendiri apa gabung? Saya bertiga, Bapak. Yang bertiga buka semua ya. Nanti giliran satu-satu. Sesuaikan urutannya, nomor urutnya. Jadi dari Devi ke Ainil baru ke Devi Damayanti. Jadi langsung saja ya, setelah Devi, Ainil, Devi Damayanti. Jadi supaya mentornya satu aja nanti nanggapi ya. Silakan Baik. Devi Rusdiana dulu. Baik, saya izin share screen, Bapak. Apakah suara saya sudah jelas? Oke. Ya, terus tampilan PPT saya apa sudah terlihat jelas? Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rusdiana dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul penggunaan kartu nomor antrian sebagai upaya meningkatkan ketertiban antrian pengambilan obat pasien rawat inap di Farmasi Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian rumah sakit, pemecahan isu dengan melakukan inovasi yang sesuai dan mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak. Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso adalah rumah sakit tipe B yang terletak di Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 3 Bondowoso. Di sini saya bekerja sebagai asisten apoteker di Farmasi Sentral dengan tupoksi penyiapan rencana kegiatan kefarmasian, produksi sediaan farmasi steril dan non-steril, dan dispensing resep individual. Untuk penetapan isu, saya menggunakan dua metode, yaitu metode AKPL dan metode USG. Dengan metode AKPL ditetapkan 3 isu tertinggi, kemudian ditapis lagi menggunakan metode USG sehingga didapatkan 1 isu dengan poin tertinggi, yaitu kurang tertibnya antrian pasien dalam pengambilan obat di rawat inap dengan poin 15. Untuk penetapan judul, penyebab isu belum tersedianya kartu nomor antrian, sehingga berdampak pasien saling berebut dalam pengambilan obat, terjadinya kesalahan pemberian obat, kurangnya kepercayaan masyarakat pada sistem pengobatan di rumah sakit, dan turunnya mutu pelayanan rumah sakit. Untuk gagasan pemecahan isu, membuat kartu nomor antrian. Indikator capaian meningkatkan ketertiban dalam pengambilan obat. Kartu nomor antrian sebagai upaya meningkatkan ketertiban antrian pengambilan obat pasien rawat inap di Farmasi Sentral Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Untuk melakukan kegiatan ini, saya melalui 7 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu planning. Di sini saya melakukan identifikasi isu, konsul coach, membuat rancangan kegiatan. Untuk kendalanya tidak dapat bertemu langsung dengan coach sehingga harus konsultasi online dengan waktu yang terbatas. Solusinya mengatur jadwal konsultasi online melalui Zoom meeting dengan coach. Untuk stakeholder-nya peserta latsar dan coach, nilai dasar yang terkandung kolaboratif dan harmonis. Untuk tahapan yang kedua yaitu organizing, membuat jadwal kegiatan, konsul mentor, dan koordinasi dengan rekan kerja. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu preparing. Di sini saya membuat desain nomor antrian dan mencetak kartu nomor antrian. Untuk tahapan keempat, yaitu kolaborasi, kerjasama dan meminta masukan rekan kerja, perbaikan rancangan nomor antrian, dan menulis laporan konsultasi. Untuk tahapan kelima, yaitu actuating,
Di sini saya menerapkan nomor antrian pada resep yang masuk dan memberikan kartu nomor antrian pada keluarga pasien. Untuk tahapan ke-6 yaitu controlling, menganalisa hasil kegiatan dan mendiskusikannya dengan rekan kerja. Untuk tahapan yang ke-7 yaitu reporting. Di sini saya mengumpulkan bukti kegiatan, mengambil kesimpulan, dan menulis laporan kegiatan. Untuk kendalanya, kesulitan menyusun laporan, dan solusinya yaitu konsultasi dengan mentor. Stakeholdernya yaitu peserta latar, coach, dan mentor, nilai dasar yang terkandung, loyal, dan berorientasi pelayanan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, di close, stop share. Sementara ditahan dulu ya, ini saya coba berikan yang berikutnya. Ini Mbak Devi Rustiana ini, Bu Mentor, ini terkait dengan menyiapkan kartu antrian ya, supaya tidak terjadi yang ikut ngantri itu tas atau barang-barang bawaannya pasien ya. Karena sering saya lihat gitu, karena antriannya mengular, memanjang, mereka capek. Yang disuruh ngantri itu tasnya, sandalnya, sepatunya. Khawatir nih mereka bawa kambing, kambingnya ikut ngantri gitu. Jadi ini cukup aja duduk-duduk manis saja. Jadi ini idenya harus betul-betul smart ya. Jadi jangan sampai kambing, sapi ikut ngantri di sana. Oke, lanjut Ainil dulu. Nanti jadi satu ya Bu Mentor ya di komentari. Dan sama-sama di bawah bimbingan jenengan. Baik. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Mohon izin share screen. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Slideshow ya, Dek. Siap, Pak. Apakah slide saya sudah bisa terlihat untuk slide selanjutnya? Oke, bisa langsung. Oke, mulai ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainil Karoma. Di sini akan memaparkan rancangan aktualisasi tentang ketersediaan obat kemoterapi berdasarkan jadwal pasien melalui Google Spreadsheet di instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Dengan latar belakang, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 Pelaksanaan Latsar. Yang ketiga, Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang keempat, tentang data pasien kemoterapi yang tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian gambaran organisasi, saya bekerja di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang bertepat di Jalan Pire Tendean nomor 3, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Saya di sini sebagai asisten apoteker terampil dengan tupoksi melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kefarmasian. Kemudian penetapan isu. Di sini ditemukan 5 isu dengan metode AKPL, kemudian kita tapis lagi menjadi metode USG dengan nilai tertinggi, seringnya terjadi kekosongan obat kemoterapi. Yang kedua, sering dijumpai pasien mual-mual setelah kemoterapi. Yang ketiga, sering terjadi medication error di instalasi farmasi. Dengan nilai tertinggi, sering terjadinya kekosongan obat-obat kemoterapi. Isu yang saya pilih, sering terjadinya kekosongan obat-obat kemoterapi. Penetapan judul, penyebabnya belum adanya sistem pemantauan jadwal yang baik. Dengan berdampak pasien kemoterapi tidak sesuai jadwal atau ditunda. Kemudian gagasan pemecah isu, perencanaan melalui Google Spreadsheet. Oleh karena itu, saya ambil judul ketersediaan obat kemoterapi berdasarkan jadwal pasien melalui Google Spreadsheet di instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso.
dengan indikator capaian kebutuhan obat-obat kemoterapi dapat terpenuhi sesuai jadwal pasien kemoterapi. Agar indikator tercapai, ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, planning. Planning yang yaitu identifikasi isu, konsultasi dengan coach, dan membuat rancangan kegiatan. Kemudian kegiatan kedua, organizing. Saya melakukan konsultasi kepada coach dan mentor dan menyusun timeline dan pengorganisasian dengan rekan kerja. Setelah disetujui, kami lakukan tahapan ketiga, preparing. Kami akan menyusun isi spreadsheet dan menyiapkan data pendukung. Kemudian tahap berikutnya, collaborating. Meminta masukan dari rekan kerja. Hasil dari masukan tersebut kami implementasikan ke tahapan kelima dengan cara sosialisasi pengisian spreadsheet. Setelah selesai, kami berikan penilaian di tahapan ke-6, controlling. Kemudian kami analisa pengisian spreadsheet yang terakhir kami lakukan kegiatan reporting, yaitu menyusun laporan kegiatan. Kesulitan kami di tahapan terakhir ini kesulitan membuat laporan. Solusinya kami konsultasi kepada mentor dan coach. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke. Tutup share ya. Stop share. Ini. Baik, Bapak. Oke, untuk Bu Mentor tahan dulu. Ini Ainil ini sama stafnya di bidang kefarmasian, apoteker itu mencoba mengatasi persoalan ketersediaan obat kemoterapi karena kadang-kadang kan tidak sesuai jadwal ya, artinya jadwalnya geser-geser, ternyata obatnya kurang. Pernah itu kejadian juga salah satu rumah sakit ya, saya pernah dengar dari anak saya, tapi saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Itu benang untuk jahit itu tidak ada, ya benang untuk jahit itu tidak ada, karena ada sekarang benang yang baru itu tidak ada. Nah ini kan pelayanan yang sangat tidak bagus ya, rumah sakit tidak punya benang jahit itu. Nah ini jangan sampai nanti pasien kemoterapi karena kadang-kadang ya masyarakatnya waktunya dia kemo, jadwalnya geser, tidak bisa atau mendahului. Nah ini kan bisa kacau penyediaannya itu. Nah ini diharapkan dengan membuat Google Spreadsheet berdasarkan jadwal yang sudah terencana itu, penyediaan obatnya juga seimbang dan memadai. Itu idenya. Jangan sampai terjadi layanan atau kinerja layanan itu menurun gara-gara ketidaktersediaan obat ya. Itu ditahan dulu nggak Bu Mentor. Ini saya berikan kesempatan kepada Devi Damayanti. Ini buahnya Ibu namanya Devi 2 nih. Ini Devi Damayanti. Dua Devi. Iya, 2 Devi. Monggo Devi. Baik Bapak, izin share screen. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, jelas. PowerPoint saya sudah terlihat jelas nih Pak. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Damayanti akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Tata Cara Penandaan Obat Kategori Lookalike, Sound-alike, dan Multiple Strength untuk Mencegah Medication Error di Apotek Sentral RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Latar belakang saya membuat rancangan aktualisasi ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kedua tentang Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, yang ketiga menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit, kemudian pemecahan isu dengan melakukan inovasi yang sesuai dan mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak. Di sini saya bekerja di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang beralamat di Jalan Pierre Tendian Nomor 3, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagai asisten apoteker yang mempunyai tupoksi yaitu dispensing resep individual, penyiapan rencana kegiatan kefarmasian, produksi sediaan farmasi steril dan non-steril. Ada 5 isu yang terjadi di Apotek Sentral. Saya melakukan 5 penapisan dengan metode AKPL, sehingga didapatkan 3 isu teratas, yaitu
Yang pertama, masih adanya kesalahan pemberian obat yang ditemukan saat pelayanan resep di apotek sentral. Yang kedua, masih banyaknya jumlah dan macam sediaan farmasi yang kadaluarsa di instalasi farmasi rumah sakit. Yang ketiga, terhambatnya pelayanan resep karena proses pencarian ARKOS di apotek sentral. Saya melakukan penapisan dengan metode USG sehingga ditemukan isu utama, yaitu masih adanya kesalahan pemberian obat yang ditemukan saat pelayanan resep di apotek sentral. Penyebab isunya yaitu penandaan dan penataan obat LASA dan multiple strength belum sesuai acuan. Dampak isu yang terjadinya medication error, penggunaan obat yang tidak tepat dapat membahayakan pasien. Gagasan pemecah isunya yaitu melakukan penyimpanan obat sesuai dengan tempatnya dan pemberian label LASA pada obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapannya mirip, dan penandaan multiple strength pada obat yang memiliki beberapa kekuatan dosis yang berbeda. Indikator capaiannya yaitu terjadinya penurunan medication error, penandaan obat kategori LASA dan multiple strength sudah sesuai acuan. Tahapan kegiatannya, yang pertama planning, yaitu menentukan isu, membuat rencana kegiatan, melakukan konsul coach. Nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif. Yang kedua, melakukan organizing, yaitu kegiatannya konsul dengan mentor, meminta saran dan masukan, menentukan judul aktualisasi. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Kemudian melakukan preparing, kegiatannya mencari literatur dan referensi, melakukan pendataan obat terbaru, kemudian merancang dan membuat desain stiker. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel. Kemudian melakukan kolaborating dengan PJ Apotek dan teman sejawat, yang kegiatannya yaitu meminta saran dan masukan kepada PJ Apotek, bekerjasama dengan rekan kerja. Nilai dasar ASN-nya kompeten, harmonis, kolaboratif. Kemudian melakukan actuating, yang kegiatannya yaitu menata ulang obat sesuai alfabetis, melabeli LASA dan multiple strength pada obat yang telah didaftar, kemudian mensosialisasikan kepada petugas apotek pentingnya pelabelan LASA dan multiple strength. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif. Kemudian melakukan controlling, yaitu dengan memonitoring dan menyampaikan hasil sebelum dan sesudah pelabelan, dan mengambil dan menganalisa data medication error. Kemudian yang ketujuh, melakukan reporting, yaitu menyiapkan data laporan, mengumpulkan bukti dan dokumen, kemudian menyusun hasil, dan melakukan konsul coach dan mentor. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, di stop share ya, Dek. Baik, Pak. Oke, ini 3 anak buahnya Mbak Indri ini ya. Setelah saya poles ini nanti Mbak Indri akan mendapatkan pasukan yang luar biasa, bagus-bagus ya. Jadi yang pertama bagaimana mengatur antrian, yang kedua bagaimana menyediakan ketersediaan obat itu yang sesuai dengan jumlah pasien. Yang ketiga ini menandai ya kan. Sebetulnya ada 2 pilihan sih. Apakah obat kadaluarsa atau obat yang salah pemberian. Saya lebih mengarahkan yang pemberian obat yang salah, karena yang kadaluarsa ada pernah dilakukan di Lumajang itu ya. Pernah kadaluarsa, bagaimana menandai obat kadaluarsa, karena merah, kuning, hijau. Hijau artinya masih cukup lama ya, belum kadaluarsa. Kuning hati-hati, merah sudah kadaluarsa. Kenapa harus ditandai? Jangan sampai kita tahu bahwa akan ada obat kadaluarsa, pun tidak tahu. Tidak terdeteksi, tidak ada early warning-nya, tidak ada. Sehingga kan ini buang-buang obat kan, kasihan kan anggaran. Kalau sudah tahu di kuningnya bisa dibagikan ke poli-poli yang memerlukan obat yang mirip, yang sama kan sebetulnya. Itu penting memang, tapi nanti aja itu Ibu arahkan nanti aja membuat penandaan itu. Nah, ini yang pemberian obat yang salah ini. Ya, ini LASA. LASA itu look alike, sound alike, misalnya nampak sama, dilihat judulnya sama tapi berbeda, mungkin miligramnya berbeda kan gitu. Kalau sound alike seperti Tarsan, mik dikasih mik untuk karaoke padahal minta Misyagrip misalnya kan begitu. Sound alike, mik look alike. Saya kira itu Bu, anak buahnya Ibu ini 3 ini. Ibu tanggapi, setuju enggak? Sepakat enggak? Silakan. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk isu aktualisasi yang diusulkan oleh yang pertama Devirus Diana mengenai antrian di instalasi farmasi sentral untuk pasien rawat inap, memang sebenarnya sudah ada, namun mungkin pasien itu mungkin belum
tahu beberapa kategori urutan. Jadi di farmasi itu ada yang obatnya itu mungkin sito, ada yang obatnya itu untuk segera digunakan, ada yang mungkin untuk obat yang pulang gitu. Jadi ada beberapa tahapan atau urutan yang kita biasanya akan mendahulukan obat itu untuk terutama obat yang sito itu tadi. Jadi pasien dapat memberikan kepastian pelayanan mana yang dia dikerjakan lebih dulu dan kemudian nanti urutannya bagaimana itu, Pak. Jadi pasien tidak nanti punya saya belum karena sudah diberikan dengan nomor antrian sesuai dengan prioritas yang akan kita kerjakan lebih dulu. Itu untuk yang Devirus Diana. Kemudian, bisa nggak ini mic-nya dipegang Bu ya? Ini kelihatannya suaranya hilang-hilang ya. Nah. Ya, mohon maaf Pak. Tadi mungkin bisa saya ulang untuk yang pertama yang Devirus Diana. Antrian yang di apotek farmasi saya diberikan naik urutan, ada diberikan urutan itu ada yang obat sito, ada yang obat untuk pasien pulang. Itu biasanya dari farmasi akan mendahulukan obat dengan urutan yang lebih sito karena itu dibutuhkan segera. Jadi mungkin pasien saat menunggu tahu kita mengerjakan resep yang sito dulu, kemudian baru nanti selanjutnya mengerjakan resep yang untuk pasien yang pulang. Jadi ada kepastian dari pasien mengetahui obatnya bisa diselesaikan di kapan, seperti itu. Kemudian untuk yang isu kedua dari Ainil mengenai ketersediaan, ya. Untuk ketersediaan obat kemoterapi ini kita metode perencanaannya yang sedikit berbeda dengan perencanaan obat dan bahan medis habis pakai secara keseluruhan. Kalau yang lain biasanya kita menggunakan metode konsumsi 1 bulan terakhir itu kalau stoknya sudah menipis kita segera melakukan perencanaan. Tapi kalau kemoterapi ini kita melihat dengan jadwal pasien dan juga siklus obatnya. Jadi untuk perencanaan memang perlu dibuat khusus, jadi tidak ada keterlambatan penyediaan obat-obat untuk kemoterapi sesuai dengan jadwal pasien, baik nanti pasien yang datang baru maupun yang sudah terdaftar, seperti itu. Ini harapannya datanya lebih akurat, tidak manual lagi karena menggunakan Google Spreadsheet, jadi lebih memudahkan dari petugas dan juga nanti diserahkan kepada bagian perencanaan untuk usulan pengadaan. Untuk isu yang ketiga, yang Devi Damayanti tata cara penandaan, ini memang sangat bermanfaat sekali nantinya di kami karena memang obat look alike, sound alike ini jumlahnya cukup banyak dan dia akan secara sering berubah-ubah karena kita pengadaan juga mungkin menyesuaikan dengan tersediaan yang ada di pasaran. Jadi memang harus selalu diupdate penandaan ini juga baik dari pabrikan ini LASA penamaan dan juga kekuatannya. Seperti Bapak sebutkan tadi, kekuatan misalnya satu obat amlodipin 5 dengan 10, nah itu juga sudah termasuk LASA agar kita tidak salah dalam memberikan obat kepada pasien yang ini nanti dapat menimbulkan insiden keselamatan. Jadi saya rasa tiga isu yang diusulkan ini nantinya akan sangat bermanfaat baik di instalasi farmasi maupun di rumah sakit. Oke, matur nuwun Bu Apoteker Indri. Iya, Bapak. Terima kasih banyak atas dukungannya. Monggo Pak Dr. Yus. Ya, yang terhormat Pak Dr. Manderaka, yang terhormat Bu Indri. Sukarta. Oh, Made Sukarta. Maaf, Pak Made Sukarta. Kemudian yang terhormat Bu Indri Yardini sebagai Kepala Instalasi Farmasi, sekaligus mentor. Dan yang terhormat peserta, ada 3 orang langsung ini ya, maraton ya Pak. Okay. Pak Made. Jadi saya tanggapi satu persatu walaupun maraton, karena saran-saran saya kan harus dilaksanakan atau dipertimbangkan untuk masing-masing peserta. Kenapa untuk antrian ini yang dicoba rawat inap, saya sudah paham. Kalau dicoba dirawat jalan itu terlalu berat mungkin. Karena jumlah pasien di rumah sakit kalau rawat jalan itu sangat banyak. Jadi dicoba mungkin dirawat inap. Standar
paling lama berapa menit dilayani di rawat jalan? Rawat inap? Ini Waktu antrian tunggunya Pak, berapa antrian lama? obat, Pak. Antrian Waktu pengambilan tunggunya obat. berapa lama? Ya, saya tanya ke peserta. Waktu tunggunya berapa lama paling lama? Ini yang saya ambil Buka ini. rawat inap. Ya, paling lama berapa menit nunggu obat? Kalau untuk yang untuk racikan itu sekitar 30 menit. Ya. Kalau yang untuk reguler 5-10 menit. Bisa ditepati apa tidak itu? Bisa ditepati apa? Diusahakan bisa. Bisa ditambah gimmick, nah. Kalau lebih dari 30 menit, pasien dikasih kompensasi sekaligus permintaan maaf. Contohnya bisa lebih dari 30 menit diberi kompensasi aqua botol contohnya. Air mineral botol. Bisa enggak? Edukasi dulu dokter kalau misalkan resep itu racikan, jadi nunggunya agak lama. Ya, enggak, maksud saya kalau lebih dari 30 menit dia dapat kompensasi. Berani enggak ngasih kompensasi? Terus saya yang mahal-mahal, aqua botol itu 1 botol itu. Hah? Mungkin dari pengadaan nantinya dokter. Tunggu pengadaan. Ya maksud saya inovasi gitu loh ya. Ya enggak apa-apa dah, gampang. Kemudian untuk peserta kedua. Untuk spreadsheet ya, Google Spreadsheet. Itu nanti kalau bisa terintegrasi ke SIM RS. Jadi farmasi, instalasi farmasi connected. Kembali ke peserta 1. Kembali ke peserta 2 maksud saya. Ainul. Ya, Ainil. Ya. Iya, dokter. Siap. Jadi untuk peserta 2 ini kalau bisa nanti terintegrasi ke SIM RS ya. SIM instalasi informasi ya. Jadi hasil kerjamu itu kalau bisa terpakai. Jangan cuma buat latsar tok ya. Ya? Siap, dokter. Ya sudah. Siap, Yang ketiga, peserta ketiga. Peserta ketiga Devi Damayanti. Devi Damayanti. Jadi kegiatannya harus terdokumentasi dengan baik ya untuk pelabelan ini. Dan kalau bisa nanti didemonstrasikan pada saat akreditasi, ya didemokan, ya. Ya, biar terpakai inovasi-inovasi kalian ini. Jangan cuma habis latsar terus dibuang semua, ya. Terima kasih. Monggo kembali ke Pak Coach, Pak Made. Betul nuwun Pak Dokter. Ya. Untuk para peserta ya yang sudah diminta tadi oleh penguji atau narasumber untuk perbaikan atau yang diingatkan dalam proses pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan aktualisasinya ini, silakan masing-masing ditanggapi kalau ada tanggapan, kalau tidak bisa masing-masing close. Untuk Pak Mentor, saya ucapkan terima kasih telah hadir dan mendampingi. Silakan Devi Rusdiana dulu. Terima kasih Bapak untuk saran dan masukannya. Di sini saya akan perbaiki rancangan saya dan saya akan implementasikan dengan baik. Terima kasih. Oke, jadi kalau memang bisa inovasinya memberi hadiah gitulah, permen 1 biji gitu untuk penunggu yang melewati batas waktu ya. Betul Pak Coach. Batas waktu menunggu 30 ya, itu menit. Luar biasa. Luar biasa. Seperti menunggu pesawat Pak ya, kalau di ya, Pak, betul. Ya. Dapat nasi kotak kalau pesawat. Untuk Ainil silakan, barangkali ada yang ditanggapi, kalau tidak ada bisa juga di close. Bapak, terima kasih masukannya. Akan saya laksanakan masukannya Bapak Dokter. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Devi Damayanti, silakan ada yang tanggapi. Kalau ada silakan, kalau tidak ada di close. Baik Bapak, terima kasih untuk saran dan masukannya. Saya akan berusaha mengaktualisasikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bu Mentor, nuhun ya Bu Mentor, sudah dampingi. Tolong nanti didampingi terus dalam pelaksanaannya ya. Ya, Kalau baik, bisa terima kasih. seperti sarannya Pak narasumber, Pak Muji, untuk Ainil itu bisa di-linkkan ya, ada apa namanya, terintegrasi, nggih. Ya, nanti untuk Oke. selanjutnya di. Nggih. Terima kasih, Bapak. Oke, Ya. monggo. Selanjutnya nomor 11. Cek, Bapak. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Sudah. Oke, izin share screen, Pak. Oke. Kenapa laporannya dari ya ini ya? Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Lanjut ya. Apakah sudah ke lanjut selanjutnya? Iya, bisa lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Made dan juga izin kepada Ibu Puja Angkayuni Eskepnas dan juga izin kepada Dr. Yuspriyatna spesialis paru, izin untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan pengetahuan pasien dalam penata laksanaan DM melalui Education Web di Pavilion Bougainville RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Mengapa kami merancang kegiatan ini? Yang pertama adalah alasannya yang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua adalah Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar Blended Training, dan juga yang ketiga Peraturan Menpan 2019 tentang jabatan fungsional kami selaku perawat. Yang keempat adalah core value ASN, yaitu ASN berakhlak, dan yang selanjutnya adalah penderita DM, yakni kami dapatkan data sebanyak 235 kasus baru di Rumah Sakit Dr. Haji Kusnadi Bondowoso dan juga di Pavilion Bougainville selama 1 semester di tahun 2022 sebanyak 35 kasus. Selanjutnya, deskripsi organisasi. Kami saat ini bekerja di Rumah Sakit Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang alhamdulillah rumah sakitnya sudah paripurna, yang bertempat di Jalan Piratendean nomor 3, Kelurahan Badian, Kecamatan Bondowoso. Visi dan misinya bisa disaksikan di slide, dan kami tupoksinya adalah penyelenggara pelayanan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dengan Yankes paripurna, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM untuk kemampuan pemberian Yankes, dan juga penyelenggaraan penelitian pengembangan teknologi bidang kesehatan. Dan kami saat ini sebagai perawat pelaksana di Pavilion Bougainville RSDK. Penetapan isu, kami merancang 5 isu yang akan kami tapis menjadi 3 isu dengan metode AKPL, dan yang selanjutnya akan kami tapis kembali menjadi isu utama dengan model USG. Dan didapatkan isu utama adalah masih tingginya pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol di Pavilion Bougainville RSDK. Untuk penetapan judul, kami mengambil judul peningkatan pengetahuan pasien dalam penata laksanaan DM melalui Education Web di Pavilion Bougainville RSDK. Sedangkan dampak bila ini dibiarkan berlarut-larut adalah terjadinya komplikasi dari DM itu sendiri, contohnya sepsis, gangren pedis, dan KAD. Penyebabnya bisa karena rendahnya pengetahuan pasien dan keluarga, tidak patuhnya pasien dalam pengobatan terutama insulin, kurang efektifnya media cetak, dan kurangnya support sistem keluarga, dan yang kelima adalah kurangnya minat pasien terhadap update informasi tentang DM. Sedangkan untuk gagasan memecah isunya adalah meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan penunggu pasien atau pasien tentang penata laksanaan DM dan media education web. Indikator capaiannya adalah pengetahuan pasien DM mengenai penata laksanaan DM meningkat. Sedangkan untuk tahapan-tahapannya kami rancang menjadi 7 tahapan. Yang pertama planning. Kegiatannya adalah identifikasi isu, observasi dan diskusi, serta konsultus, serta pengumpulan dan pengajian data, membuat rancangan kegiatan, membuat judul, dan membuat metrik rancangan. Untuk organizing, yaitu konsul, mentor, dan coach, memperbaiki rancangan, serta pengorganisasian dengan rekan kerja dan unit terkait, yakni unit KLS. Yang selanjutnya adalah preparing, yaitu mendata pasien yang terbaru saat kami aktualisasi nanti, dan juga menyiapkan education web, serta menyiapkan materi-materi yang ada di education web, seperti halnya pre dan poster, video dan poster, dan lain-lain, serta membuat konten video. Kolaboratif adalah kerjasama dan meminta masukan dan rekan kerja terutama mentor dan coach, dan juga memperbaiki rancangan education web, dan juga menulis laporan konsultasi. Yang selanjutnya adalah evaluating, yakni penggunaan education web itu sendiri,
dan juga menyiapkan laptop atau HP cadangan bagi HP pasien yang tidak support. Karena kami Pre dan Posna langsung menggunakan aplikasi bukan melalui media kertas. Serta untuk kontrol adalah menghitung pre dan post test serta mengevaluasi tingkat pemahaman responden, yaitu pre dan post. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah reporting, yakni pengumpulan bukti dan dokumen serta melakukan konsultasi dengan mentor dan coach, dan juga menyusun laporan aktualisasi secara sistematis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Mentor, Bu Anggreni ya, Eskepnes. Wah, kayak kayak gelar istri saya ya. Istri saya juga Eskepnes gitu. Oh. Ya, tapi istrinya dari UNER ya, dari Airlangga dulu ngambilnya. Oke, monggo Bu Puji, silakan. Bapak. Oke, silakan tanggapi Bu. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon izin dari kami menyampaikan tanggapan dan dukungan dari Pavilion Bougainville RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji Anggayuni Eskepnes, saya selaku Kepala Pavilion Bougainville RSDK. Menanggapi rancangan aktualisasi yang ditampilkan Mas Muhammad Khalil pagi ini, yaitu tentang tingginya penyakit DM atau prevalensi pasien dengan DM di dunia, di Indonesia, di Jawa Timur, dan khususnya di Bondowoso. Dengan tingginya angka prevalensi pasien DM ini tentunya menjadi permasalahan bagi pemerintah dan dunia pelayanan kesehatan yang perlu segera diatasi. Karena penyakit DM ini seperti kita ketahui komplikasinya juga sangat membahayakan dan berisiko tinggi bagi pasien maupun keluarganya. Oke. Jadi dengan rancangan ditampilkan Mas Khalil ini yaitu berusaha untuk menampilkan peningkatan pengetahuan pasien dalam pelaksanaan DM melalui education web di Pavilion Bougainville RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Saya kira sangat baik dan membantu nanti dalam penyelesaian salah satu masalah di Pavilion Bougainville, yakni masih tingginya angka ketidakkontrolan pasien DM di Pavilion Bougainville. Dengan peningkatan pengetahuan ini kami harapkan bisa mengubah pola perilaku pasien maupun keluarganya dalam pelaksanaan DM untuk sehari-harinya, sehingga nanti penyakit DM-nya bisa lebih terkontrol, angka untuk kembali ke rumah sakit, MRS di rumah sakit bisa diturunkan, seperti itu. Jadi saya harapkan nanti Mas Khalil bisa melaksanakan kegiatannya ini dengan sebaik-baiknya, dapat meningkatkan pengetahuan pasien maupun keluarganya dengan optimal. Sekian dari kami, Bapak Dr. Yus Priyatna SPP maupun Bapak Coach Dr. Insinyur Imade Soekarta CES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Anggreni, Anggayuni kok Anggreni, Anggayuni Bu Puji Anggayuni, matur nuwun nggih dampingannya. Tidak hanya hari ini Bu, nanti juga pada saat pesertanya tolong didampingi pesertanya nggih. Monggo Pak Dr. Yus Priyatna. Nggih, yang terhormat Dr. Insinyur Imade Soekarta. Kemudian yang terhormat juga Bu Puji Anggayuni Karu Bougainville, dan yang terhormat juga untuk peserta. Jadi ini memang bagus nih idenya, education web. Tapi orang Bondowoso paham enggak education? Kembali lagi bahwa Bondowoso ini IPM atau indeks pembangunan masyarakatnya terendah, termasuk rendah untuk Jawa Timur, 10 terbawah kalau enggak salah. Jadi rata-rata SD Pak Made Soekarta. Jadi paham enggak education web? Jadi kalau bisa nanti pendekatannya bukan mereka yang mengakses, tapi didemokan dulu. Mungkin bisa dibawakan laptop apa HP, bagaimana mengaksesnya, dan kalau bisa mudah dipahami. Ada versi Android-nya, karena sekarang ini yang paling mudah diakses itu versi Android. Kalau versi PC atau personal komputer kadang sulit. Dan kemudian saran saya juga terakhir, terintegrasi dengan web rumah sakit.
Jadi bisa kolaborasi dengan PKR. Sekian, Pak Made. Oke, matur nuwun Pak. Sama-sama. Untuk Mas Kholil, betul ya ide yang berkaitan dengan Smart ASN yang memang diharapkan oleh Menpan RB itu memahami penggunaan data digital, menggunakan cara-cara digital, jadi digital culture istilahnya ya. Tapi juga ada digital etiknya, etika berdigital. Nah, kalau dalam hal ini mungkin betul bahwa melihat tuntutan Smart ASN dengan dikomparasikan dengan keadaan setempatnya. Jadi memang perlu merubah modelnya saja. Mungkin bahasanya ya pakai bahasa yang lokal dengan gabungan bahasa Indonesia. Kemudian tidak hanya di web ya, menurut saya namanya mungkin web education, tapi tidak hanya di web. Kalau bisa di WhatsApp itu seperti YouTube gitu loh. Kan itu lebih menarik. Sekarang orang lebih senang melihat gambar dan orang bicara di TikTok, di YouTube ya, yang lucu cara menyampaikannya daripada web yang hanya membaca, melihat yang sangat serius-serius. Orang sudah menghindari yang begitu karena hidup manusia sekarang sudah stres ya, tidak mau membaca dia. Kalau mungkin ya kalau dokter ya. Iya betul. Pakai TikTok itu atau YouTube ya. Setuju. YouTube mungkin lebihnya. Diperbaiki. Silakan Mas Kholil kalau memang ada tanggapan tanggapi, kalau tidak bisa ditutup. Oke, terima kasih atas pembimbingan dari Ibu Puje, Dr. Wisratna, dan Pak Made. Kami akan segera perbaiki dan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Bisa di-close Bu Puje Angayuni. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Imade Soekarta dan Dr. Yuspriyatna SP. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 7. Bapak izin share screen, Bapak. Oke, Pak Evi. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Suara sudah. Apakah PPT saya sudah terlihat jelas? Oke, bisa lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faifi Nur Cahya Widiana. Akan memaparkan rancangan aktualisasi tentang peningkatan pengetahuan pasien tentang prosedur pre dan post operasi katarak dengan menggunakan media leaflet di ruang IBS RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Adapun yang melatar belakangi rancangan ini yaitu tentang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang kedua, peraturan LAN tentang pelaksanaan Latsar Blended Learning. Dan yang ketiga, Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019 tentang uraian tugas perawat. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang memiliki visi dan mutu. Di sini saya sebagai pelaksana di ruang instruksi bedah sentral. Adapun tupoksinya yaitu memberikan tindakan keperawatan pada pasien dan dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi. Adapun penetapan isu yaitu memiliki 5 isu ditapis dengan menggunakan metode APKL sehingga menghasilkan 3 isu teratas. Yang pertama yaitu masih banyaknya pasien yang mengalami kecemasan pada preoperasi katarak. Yang kedua, masih sering ditemukan keluarga pasien dan petugas lainnya yang memasuki ruang zona semi-steril. Dan yang terakhir, masih banyaknya keluhan tentang keterlambatan jam operasi pada operasi minor. Di sini ditapis dengan menggunakan metode USG sehingga terpilih isu pertama yaitu masih banyaknya pasien yang mengalami kecemasan pada preoperasi katarak. Dalam penetapan judul di sini yaitu penyebab isu salah satunya yaitu kurang pengetahuan pasien tentang prosedur pre dan post operasi katarak sehingga berdampak dapat menghambat jalannya operasi sehingga juga operasi dapat tertunda. Di sini pun gagasan pemecah isunya yaitu meningkatkan pengetahuan pasien tentang prosedur pre dan post operasi katarak dengan menggunakan media leaflet. Judulnya diangkat yaitu meningkatkan pengetahuan pasien tentang prosedur pre dan post operasi katarak dengan menggunakan media leaflet. Adapun indikator capaiannya di sini yaitu meningkatnya pengetahuan pasien tentang prosedur pre dan post operasi guna menurunkan tingkat kecemasan pasien. Adapun 7 tahapan kegiatan, yang pertama yaitu planning. Di sini kita mengidentifikasi isu,
konsul coach mengumpulkan data dan referensi, membuat rancangan kegiatan. Adapun kendala di sini yaitu kesulitan menentukan isu, sehingga kita harus konsul pada coach. Yang kedua, organizing, yaitu kegiatannya itu pengorganisasian dengan rekan kerja terkait kegiatan aktualisasi agar aktualisasi ini berjalan dengan lancar. Stakeholdernya di sini yaitu rekan kerja dan mentor. Nilai ASN yang terkandung yaitu kolaborasi dan kompeten. Yang ketiga, preparing, yaitu merancang konsep leaflet, menyusun pertanyaan pre, tes dan post-tes, menentukan tempat, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Kendalanya di sini yaitu penyusunan materi yang akan dijadikan materi leaflet, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Solusinya yaitu mencari literatur dan meminta bantuan tim IPS. Yang keempat yaitu collaborating, yaitu melakukan konsultasi dengan kerjasama dengan rekan kerja, memperbaiki rancangan leaflet, dan menulis laporan konsultasi. Yang kelima, tahapan actuating di sini ya pengimplementasian. Pastinya yang pertama mengumpulkan responden terlebih dahulu. Kita menjelaskan pada pasien tentang tujuan dilakukan edukasi, tentang cara pengisian pre dan post test. Lalu responden mengisi pre-test. Kita membagi leaflet pada responden, dan yang terakhir responden mengisi post test. Di sini kendalanya yaitu keterlambatan datangnya pasien, kesulitan memahami bahasa responden, sehingga solusinya yaitu menunggu pasien sampai lengkap dan meminta bantuan rekan sejawat. Nilai ASN di sini yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis. Tahapan controlling yaitu tahapan kegiatannya itu menganalisis data dengan menggunakan hasil kuesioner lembar pre dan post test, lalu membuat diagram hasil analisa data. Di sini kesulitannya yaitu membuat diagram untuk menganalisa data, dan solusinya meminta bantuan teman. Untuk tahapan yang terakhir yaitu reporting. Di sini kita tahapannya yaitu pengumpulan bukti dan dokumen. Contohnya seperti pengumpulan foto. Lalu penulisan laporan aktualisasi, stakeholdernya di sini coach dan mentor. Kesulitannya yaitu di sini menyusun laporan. Solusinya konsul pada mentor dan nilai ASN-nya kompeten dan kolaborasi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup, Dek? Oke. Oke, matur nuwun Revi. Selanjutnya Pak Mentor nih Pak Edi Purwanto nggih selaku atasan dari Revi. Saya minta apakah Bapak sepakat dan menyetujui dan mendukung kegiatan ini nanti, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Dr. Made, yang kami hormati Dr. Yuspriyatna, dan semua peserta Latsar. Dengan melihat judulnya saja, saya sudah sangat menyetujui. Karena apa? Pasien katarak ini adalah rata-rata pasiennya usia tua. Usia tua mesti ada gangguan memori kadang-kadang, ada gangguan original tract. Kalau tidak diedukasi dengan benar, mesti akan menghambat pelaksanaan operasi. Jadi saya sangat setuju dengan apa inovasi yang dilakukan oleh saudari Faivi Nur Cahyani Fiediana. Gitu, Pak Made. Oke, matur nuwun Pak Mentor, luar biasa dukungannya. Sama seperti saya Pak, dulu saya sebelum dilakukan penanganan kan pernah saya disuntik di tulang belakang, katanya ada inflamasi itu. Saya langsung tensi saya 200 Pak. Karena tidak dapat penjelasan ini bagaimana sih sakitnya, seperti apa, kemudian nanti akan bagaimana, tidak ada penjelasan. Jadi saya oleh anak saya diminta ke sana, ditangani, langsung tensi naik Pak 200 Pak. Tapi dengan cara-cara ini pendekatan lebih humanis ya, lebih ke edukasi, mungkin pasien akan mampu membayangkan oh ternyata begini, sehingga bisa lebih turun Pak Mentor. Turun Pak Mentor. Monggo Pak Dr. Terima Yus. kasih ya, Pak Dr. Yus, monggo Pak Dr. Yus. Yang terhormat Pak Coach, Pak Dr. Insinyur Made, kemudian yang terhormat juga Kepala IBS ya, Karu IBS, Pak Edi. Jadi saran saya tidak terlalu panjang lebar mungkin. Pak Faivi ini juga dulu mantan perawat di Mitra Medika ya. Jadi sudah pengalaman. Bapak juga ya. Ya, stok lama ini. Stok lama muka baru.
Jadi operasi katarak ini yang terganggu kan indera penglihatannya Mbak Fevi ya. Nggih, Ini mau pakai leaflet. Nggih, dokter, pakai Nah, leaflet. usahakan leafletnya hurufnya besar. Nggih, siap. Bisa dibaca gitu maksudnya. Nggih, siap, dokter. Dan saya rasa tidak bisa hanya leaflet, harus diberi pengertian lewat suara juga. Jadi harus dijelaskan. Dibacakan kalau bisa. Nggih. Karena kalau baca sendiri jangan-jangan kelihatan katarak. Nggih, siap. Ya, jadi itu aja saran saya. Nanti didokumentasikan caranya menerangkan bagaimana ya untuk siap, dokter. akhir ya sudah. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Uci. Fevi, ide Pak Dr. Yus itu luar biasa. Mungkin bisa ya dirubah leafletnya dengan animasi ya. Kemudian ada suara gitu loh. Yes, jadi animasi itu ya walaupun hanya tulisan-tulisan begitu ya. Kemudian ada suaranya, soundnya seperti endorsement-nya itu loh. Ya mungkin lebih keren itu ya, lebih untuk orang katarak. Betul, saya baru nangkap ini. Orang katarak itu dari awal namanya pre kan. Pre kalau pre diberikan leaflet mungkin enggak baca karena katarak. Betul. Tolong Pak Mentor dibantu ya Pak Mentor. Mungkin cocok gitu ya Pak Mentor. Siap-siap. Karena sasarannya hanya bukan pada pasiennya, tapi juga keluarga. Pendampingnya ya. Pasiennya mesti ya pendampingnya. Ini pasiennya kan mesti jelas rata-rata usia manula semua, mesti didampingi oleh keluarga. Terima kasih atas sarannya. Bu Fevi ada tanggapan? Lo ada tanggapan silakan. Lo enggak langsung close saja. Oke, siap. Terima kasih Dr. Yus atas sarannya. Kami akan perbaiki. Terima kasih juga kepada Bapak Edi selaku mentor dan selaku Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Kepada Bapak Made juga terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Terima kasih Pak Edi, bisa bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin anukan PowerPoint saya, Pak. Iya, ya. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat jelas? Oke, sudah lanjut Dedek langsung. Oke, sudah siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Iswanto. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Keluarga Pasien melalui leaflet untuk menurunkan kejadian readmission pasien jiwa di RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Yang menjadi latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan LATSAR, dan Permen-PAN RB Nomor 35 Tahun 2019 tentang perawat, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Rumah sakit Dr. Haji Kusnadi adalah rumah sakit tipe B. Saya di sini bekerja sebagai perawat pelaksana di Pavilion Seroja. Untuk penetapan isu dilakukan dengan metode AKPL dan metode USG. Dengan metode AKPL terdapat 3 isu dengan nilai tertinggi, yaitu masih adanya kejadian readmission pasien jiwa dengan skor 20, masih adanya KTD di ruang Seroja dengan skor 19, kemudian ketidakpatuhan pasien jiwa untuk kontrol ke poli jiwa dengan skor 19. Kemudian kita tes dengan metode USG dan didapatkan hasil tertinggi masih adanya kejadian readmission pasien jiwa. Kemudian dari isu di atas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang gangguan jiwa sehingga berdampak pada adanya kejadian readmission pasien jiwa. Gagasan isu yang akan saya lakukan adalah melakukan edukasi dengan leaflet
Indikator capaiannya peningkatan pemahaman keluarga pasien tentang gangguan jiwa yang diketahui dengan hasil pretest dan postes. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama planning, yang kegiatannya adalah mengidentifikasi isu, mengumpulkan data, menyusun timeline pengerjaan, merancang draft kegiatan, dan konsul dengan coach. Tahapan yang kedua, organizing. Kegiatannya berkonsultasi dengan mentor dan coach, memperbaiki rancangan, dan pengorganisasian dengan rekan kerja terkait dengan rancangan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, preparing. Kegiatannya mengumpulkan responden, menyusun konsep materi, membuat soal pretest dan posttest, dan membuat leaflet. Selanjutnya, collaborating. Kegiatannya bekerja sama dan meminta masukan dari rekan kerja dan berkonsultasi dengan mentor. Kemudian yang kelima, aquating. Kegiatannya mengumpulkan responden, melakukan edukasi dan pembagian leaflet, kemudian membagikan kuesioner pretest dan posttest, memberikan sosialisasi pengisian pretest dan posttest. Kendalanya kesulitan untuk mengumpulkan responden, kemudian solusinya meminta bantuan rekan kerja untuk mengkoordinir responden. Kemudian tahap yang keenam, controlling. Kegiatannya mengumpulkan data pretest dan posttest, kemudian mengevaluasi tingkat pemahaman responden dan menganalisis data. Dan kegiatan yang terakhir adalah reporting. Kegiatannya mengumpulkan data pendukung dan foto-foto pelaksanaan kegiatan. Konsultasi dengan coach dan mentor dan membuat laporan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditutup ya. Pak Saiful selaku mentor ini tahapnya akan membuat ini ya konsep bagaimana meningkatkan pengetahuan pendamping pasien, karena jangan sampai pasiennya bukan kriteria sakit jiwa terus dibilang sakit jiwa karena mungkin anaknya minta HP nggak dibelikan terus ngamuk-ngamuk itu, ini sakit jiwa diantar. Monggo Mas Saiful, Bapak setuju dengan konsep dan nggak monggo Pak? Terima kasih yang terhormat Pak Direktur Dr. Yus dan coachnya Dr. Made. Saya setuju sekali dengan konsep yang direncanakan oleh Mas Rudi. Yang pertama karena indikator di unit kami di ruang jiwa itu ada 3. Yang pertama itu pasien melarikan diri, yang kedua pulang paksa, terus yang ketiga ini terjadinya readmisi. Readmisi ini kejadian pasien kembali lagi untuk dirawat dalam kurun waktu yang kurang dari 30 hari. Ini masih ditemukan, masih beberapa. Kita di kantor unit itu maksimal 10% kejadian readmisi. Itu untuk melarikan diri itu 0%. Untuk melarikan diri itu 10%, untuk readmisi ini 0%. Jadi harusnya tidak ada kejadian untuk readmisi yang kembali lagi sebelum 30 hari. Jadi ini menjadi indikator dari unit juga, sehingga dengan idenya Mas Rudi ini diharapkan angka kejadian readmission juga mungkin bisa ditekan dengan adanya edukasi pada keluarga. Apalagi di tempat kami itu keluarga tidak mendampingi pasien, jadi murni perawat yang mendampingi. Keluarga hanya 1 minggu sekali, pada hari Rabu kunjungan. Mungkin itu mungkin kesempatan yang bisa digunakan untuk Mas Rudi untuk edukasi kepada keluarga. Itu mungkin Bapak masukan dari saya. Oke, terima kasih sangat Pak Saiful atas pembimbingannya di kantor. Selanjutnya Pak Dr. Yus Priyatna, monggo Pak. Ya, yang terhormat Dr. Insinyur Made Soekarta, yang terhormat Pak Walid sebagai Karu dari Ruang Jiwa dan peserta. Jadi ini judulnya yang paling tepat sebetulnya ini. Jadi sasarannya disebutkan keluarga pasien. Nah, kalau tadi
saya baca yang katarak itu masih pengetahuan pasien, jadi memang harus disesuaikan sasaran itu, Pak Coach. Jadi saran saya memang sasaran itu harus tepat kalau nembak itu. Keluarganya apa pasiennya? Karena saya tahu kalau di ruang jiwa pasiennya tidak bisa diedukasi sudah. Bisanya diterapi kalau di ruang jiwa. Dan pilihannya tidak ada yang bagus tadi, melarikan diri, apalagi pulang melarikan diri, pulang paksa. Karena dia merasa tidak sakit, Pak. Merasa Jadi tidak memang sakit. Ya. pilihannya di ruang jiwa itu tidak bagus semua. Jadi sangat tepat kalau keluarganya yang diedukasi. Sudah pesan saya seperti biasa, untuk leaflet harus gampang dimengerti, bisa 2 bahasa, bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, betul Pak Dokter, singkat, jelas, padat. Oke, monggo Rudi, ada tanggapan ditanggapi dulu, kalau tidak ada bisa. Terima kasih atas masukannya kepada Bapak Saiful Walid, Dr. Yusdeni dan Dr. Yusriyatna dan Pak Made. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Saiful Walid, Pak Tuan ya, pendampingannya. Tolong didampingi terus Pak ini Pak untuk pelaksanaannya. Oke, Pak Tuan bisa bergeser. Ini yang terakhir ya, the last but not least, ini nomor 9, Ruri. Mohon untuk share screen Bapak. Oke. Mohon izin untuk bertanya Bapak. Mohon izin bertanya Bapak, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Apakah bantaian saya sudah bisa terlihat? Sip. Lanjut ya, Dek. Apakah? Oh, oke, baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Mustika Indah. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang perawatan metode kanguru melalui video dan leaflet di Pavilion Suruni Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Ada 4 hal yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang nomor 2, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nomor 3, pemecahan isu dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak. Dan yang nomor 4, Kemenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Gambaran umum organisasi saya bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang beralamatkan di Jalan Kapten Pia Tendean Nomor 3 Bondowoso. Di sini saya bekerja di Pavilion Seruni sebagai perawat pelaksana dengan tupoksi saya melakukan pengkajian, melakukan komunikasi terapeutik, serta memberikan edukasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Untuk penetapan isu, saya memilih 5 isu yang kemudian saya analisa menggunakan metode APKL. Terdapat 3 isu yang memiliki poin tertinggi, yaitu yang pertama, belum tercapainya target nilai standar pelayanan minimal penanganan bayi BBLR dengan poin 20, banyaknya ASI perah yang tidak teratur cara penyimpanannya di kulkas ASI dengan poin 16. Yang ketiga, seringnya dijumpai orofaring gastrik tube kaku yang masih terpasang pada bayi dengan poin 14. Kemudian dari 3 isu tersebut, saya analisa kembali menggunakan metode USG, dan terdapat 1 isu dengan poin tertinggi, yaitu belum tercapainya target nilai standar pelayanan minimal penanganan bayi BBLR dengan poin 15. Untuk penetapan judul, yang pertama saya menentukan penyebab utama isu, yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang salah satu penanganan BBLR dengan cara metode kanguru. Apabila penyebab utama isu tidak segera ditangani, akan berdampak meningkatnya angka kematian bayi BBLR. Ide inovatif saya yaitu edukasi kepada ibu tentang perawatan metode kanguru pada bayi BBLR melalui leaflet dan video. Dari ide inovatif tersebut, saya menentukan judul rancangan aktualisasi yaitu peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan metode kanguru melalui leaflet dan video di Pavilion Suruni Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso dengan indikator capaian terjadinya peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan metode kanguru pada bayi BBLR sehingga ibu bisa melakukan perawatan metode kanguru di rumah nantinya.
Di sini tahapan kegiatannya ada 7. Yang pertama yaitu pada Juni minggu ke-1, saya membuat rancangan kegiatan. Kendalanya keterbatasan waktu konsultasi, solusinya konsultasi via WA. Untuk kegiatan nomor 2 yaitu pada Juni minggu kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan, kendalanya perbedaan pendapat tentang judul, solusinya melakukan musyawarah. Untuk kegiatan nomor 3, yaitu pada Juni minggu ketiga dan minggu keempat, saya membuat video, leaflet, serta kuesioner tentang rancangan aktualisasi saya. Kendalanya kesulitan untuk membuat video, solusinya meminta bantuan teman kerja. Untuk kegiatan nomor 4, yaitu pada Juni minggu keempat, saya meminta masukan dan saran dari teman kerja serta memperbaiki materi penyuluhan. Kendalanya adanya perbedaan pendapat, solusinya musyawarah. Pada kegiatan nomor 5, yaitu pada Juli minggu pertama dan minggu kedua, saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan rangkaian acara. Yang pertama pengisian kuesioner, penyuluhan melalui leaflet dan video, serta yang terakhir kegiatan responden mengisi post-test. Kendalanya responden masih belum paham materi, solusinya diskusi dan tanya jawab. Untuk kegiatan nomor 6 pada Juli minggu kedua, yaitu saya mengumpulkan dan mengevaluasi data hasil penyuluhan. Kendalanya kesalahan dalam menghitung, solusinya menggunakan Microsoft Excel. Dan kegiatannya terakhir yaitu kegiatan nomor 7 pada Juli minggu ketiga dan minggu keempat, saya mengumpulkan bukti, dokumen, serta menyusun laporan aktualisasi. Di sini kendalanya kesalahan dalam penyusunan, solusinya konsultasi kembali. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ya. Baik, Bapak. Oke, Ruri sudah menyelesaikan paparannya, langsung masuk paparan terakhir terkait dengan metode bayi kangguru. Ya, metode kangguru. Saya bayangin kangguru, karena pernah di Australia itu biasanya pasti di depan Pak, loncat. Tapi ini kalau loncat ya di Ruri ya. Oke, monggo Bu Mentor, saya ingin tanggapan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami hormati Bapak Yus Priyatna selaku penguji, Bapak Made selaku coach dari Latsar ini, dan perkenalkan saya Rahayu dari Kepala Pavilion Seruni atau Ruang Perinatologi. Pada dasarnya kami sangat mendukung sekali dengan Latsar dari aktualisasi Latsar dari Mbak Ruri ini yang tentang metode perawatan metode kanguru, karena terus terang Bapak di tempat kami perawatan metode kanguru ini merupakan salah satu unggulan dari perawatan di ruang perinatologi. Karena apa? Karena sesuai dengan latar belakang tadi, yaitu standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu 100%. Kita harus bisa merawat, targetnya 100%, kita harus bisa merawat bayi BBLR 1.500 sampai 2,5. Dan ini di ruangan kami itu masih sekitar 85 sampai 95%. Artinya belum tercapai, sehingga dengan adanya Mbak Ruri mengadakan kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan kemampuan dari ruang kami untuk melakukan peningkatan dari standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Karena salah satu kemampuan dalam merawat bayi BBLR yaitu tujuannya untuk menurunkan angka kematian bayi, karena penyumbang terbesar terutama di Bondowoso ini adalah kematian bayi yang disebabkan karena bayi berat badan lahir rendah. Jadi salah satu kegiatan yang kita lakukan yaitu dengan merawat bayi dengan metode kanguru. Benar katanya Pak Made tadi, yaitu seperti kanguru yang ada di Australia. Jadi bayi memang dirawat dengan metode kanguru, digendong seperti bayi kanguru. Jadi itu. Dan itu sudah diteliti, sudah ada penelitiannya bahwa
itu salah satu yang mendukung untuk mengurangi angka kematian bayi. Jadi kegiatan ini sangat berguna bagi kami yang ada di ruangan. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul nuwun Bu Mentor penjelasannya dan dukungannya luar biasa. Bapak Dr. Yus Priyatna, spesialis paru, monggo Bapak. Terima kasih. Yang terhormat Pak Made Soekarta sebagai coach dari BPSDN Jatim. Yang terhormat Bu Yayu, Kepala Ruang Seruni atau Ruang Bayi Lahir, Apal ya, dan Pak, peserta. nama-namanya. Apal Pak nama-namanya Pak. Kalau saya setiap kepala ruangan hafal ya. Saya sering saya cari kalau ada apa. Karena banyak yang titip, kadang ingin melihat apa keluarganya, kadang-kadang seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi lah untuk ini, untuk video nanti. Karena paling mudah memang kalau memperagakan kayak kanguru itu seperti apa ya lewat video menurut saya. Dan apalagi kalau dilengkapi dengan subtitle. Jadi bahasa Indonesia, subtitlenya bahasa Madura mungkin. Jadi lebih paham lagi. Jadi sebelum bayinya baru lahir itu mau dibawa pulang harus diedukasi. Wajib itu hukumnya untuk yang BBLR ya. Agar bisa survive bayinya itu sampai besar ya. Jadi sebelum pulang dilihatkan videonya, dijelaskan. Jangan didampingi ya kalau lihat video. Jangan sampai ditinggal. Nanti dia enggak paham. Dan kalau kita dampingi dia bisa bertanya. Ya, terima kasih. Baik Bapak. Ya. Turun Pak Yus. Untuk Ruri, kalau masih ada yang perlu ditanggapi, silahkan tanggapi. Kalau enggak, boleh closing statement untuk Bu Mentor. Terima kasih banyak. Bisa nanti meninggalkan seminar, sidang ini. Silakan Ruri. Baik Bapak Made, terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak penguji dan juga atas bimbingan serta masukan dari Bapak Made dan Ibu Yayu. Saya kira cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta silakan buka kamera semua ya. Untuk Pak Dr. Yus Priyatna, spesialis paru, sekaligus Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kusnadi, dan dalam hal ini selaku narasumber dan penguji, barangkali masih ada yang perlu disampaikan kepada seluruh peserta. Saya beri kesempatan sebelum kita tutup dengan doa bersama Pak. Monggo Pak Dokter. Ya, yang terhormat Pak Made Soekarta sebagai coach dan para karu sebagai mentor dan semua peserta. Jadi 11 dari rumah sakit semua ya. Saya minta dikerjakan sungguh-sungguh walaupun mungkin berat, tapi memang ini salah satu ujian Bapak Ibu semua sebelum menjadi PNS. Itu saja pesan dari saya. Ya, turun Pak Dokter. Sekaligus untuk peserta, terima kasih banyak kalian telah melaksanakan kegiatan seminar pertama, yaitu judulnya ujian proposal sebetulnya ini ya, dan sudah diterima bagus oleh Pak Direktur Rumah Sakit yang di mana kalian bekerja ini luar biasa. Tinggal kalian laksanakan saja dengan baik ya. Untuk selanjutnya kita perlu juga mengucapkan alhamdulillah ini sudah selesai dengan baik. Berterima kasih pada Tuhan telah dilancarkan semua dan kalian sudah tidak lagi terdegan, sudah tidak lagi stres, tegang ya, sudah berjalan satu langkah. Tinggal satu langkah lagi seminar kedua kita tunggu dengan Pak Dr. Yus nanti. Silakan kita berdoa untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan. Saya beri aba-aba mulai berdoa. Oke, matur nuwun Pak Dokter, saya terima kasih banyak sama-sama, Pak. Saya senang dengan Bapak dan saya banyak belajar dari penjelasan Bapak. Sama-sama, saya kan juga belajar dari Pak Made. Sebagai coach. Saya mohon diri, ketemu lagi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Dr. Yus. Sama-sama. Sama-sama. Tentang Bu. Ya Allah, yang 3 orang langsung jadi satu atau satu nanti lain. Ini screen. Ya Allah.